Pak Bupati, kegiatan hari ini. Hari ini saya menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban untuk APBD tahun anggaran 2024 bersama Bapak Wakil Bupati dengan didampingi oleh Pak Sekda dengan seluruh perangkat daerah dan sekaligus dipimpin langsung oleh Bapak Ketua DPRD Kabupaten Badung. Dan dari yang keterangan pertanggungjawaban yang saya sampaikan, memang secara garis besar realisasi dan serapan anggaran cukup bagus, walaupun tidak mencapai 100%, itu kan sudah jelas tidak mungkin. Tapi setidaknya dari gambaran itu saya melihat bahwa ada beberapa target-target yang memang belum bisa tercapai sampai 100%, terutama menyangkut masalah target PAD kita. Yang mana kalau saya lihat dulu nggak salah, target di Indo ada 8, sekian triliun, ya, di perubahan menjadi 10,2 triliun, ada penambahan sekitar 1,6 triliun. Ternyata tercapai baru pada 7,5 triliun, sekitar 75, sekian persen. Tentu ini akan menjadi PR buat kami, pasangan Adi Cipta, sebagaimana amanah yang diberikan oleh masyarakat Badung melalui Pilkada 2024 kemarin. Mudah-mudahan dengan kerjasama kami antara eksekutif dengan legislatif nanti target-target yang telah dipasang yang belum maksimal hari ini bisa kita akan maksimalkan di tahun 2025 atau mungkin di tahun-tahun selanjutnya. Kenapa persoalan PAD itu meleset sekali Pak Bupati dibanding dengan target yang dirancang kemarin? Saya kira kan kalau kita masang target PAD ini kan memang kita itu kan melihat progres ya. Karena ada kecenderungan kadang-kadang ada kenaikan. Kalau di Badung ini kalau kita lihat secara Bali dan secara khusus Badung ini kan progresnya cepat sekali ini, dinamikanya sangat cepat. Sehingga salah satu langkah kenapa kita memasang target yang cukup tinggi juga. Saya juga sebenarnya ingin mendorong Bapenda untuk lebih optimal. Kalau saya pasang rendah-rendah kan enak Bapendanya. Saya ingin pasang agak tinggi tetapi tetap di dalam koridor yang mungkin ya masih kita bisa jangkau. Karena kalau seandainya kita masang terlalu tinggi, ini akan berdampak kepada belanja pemerintah. Tapi kalau kita lihat dari belanja ini kita bisa sikapi dengan efisiensi kan, efisiensi termasuk skala prioritas. Jadi ada beberapa yang saya lihat kalau saya baca dari laporan keterangan ini ada 8, sekian triliun belanjanya. Berarti dari 11,3 triliun pendapatan yang terdiri dari pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer itu yang sekitar 1,1 sekian triliun. Pendapatan transfer dari DAU, dari DAK kan. Tapi kalau dari pendapatan asli daerah kan 10,2 triliun dari pendapatan pajak, hotel, restoran dan retribusi. Nah, kelihatannya ya ini sudah maksimal dilakukan kemarin. Artinya antara realisasi pendapatan dengan belanja yang dilakukan ini inline. Tapi tentu juga saya lihat kalau saya baca dari keterangan ini karena saya baru kan saya membacakan ini, saya melihat bahwa di dalam pelaksanaan belanja pun terjadi efisiensi. Itu terbukti ada 320 sekian miliar. Itu ada silpa kan tuh. Silpa yang diarahkan kalau kita dari pembiayaan pengeluaran yang merupakan sebagai bagian daripada silpa itu ada 254 miliar. Ada penyertaan modal juga 250 miliar. Itu kelihatannya sudah inline dengan belanja yang saya lakukan seiringi dengan efisiensi yang dilakukan. Dipastikan tidak ada yang lolos Pak Bupati, pendapatan daerah Badung sesuai dengan potensi yang ada. Asungkaro ke depan kita upayakan biar tidak lolos. Dan dengan cara apa? Dengan cara kita mencoba secara ekstensifikasi dalam bagaimana mendorong pendapatan kita, terutama untuk memastikan secara intensifikasi terhadap potensi pajak kita, terutama di sektor pajak hotel dan restoran. Yang kalau kita lihat kalau kita bandingkan komparasikan